Baik, berikut progres tugas pemrograman dari kelompok 17 sampai pada tanggal 21 Desember 2020. Kami menggunakan tipe data integer untuk poin, barang, harga, total, diskon, pembayaran kembalian, dan A. A ini nantinya sebagai penanda untuk digunakan di fungsi main. Lalu ada tipe data char untuk nama dan tipe data char juga untuk path. Pertama ada fungsi void total belanja. Fungsi ini gunanya untuk menghitung total belanja dari pelanggan, di mana total itu didapat dari banyak barang dikali harga barang tersebut. Lalu nanti juga akan diminta untuk masukkan pembayarannya, berapa uang yang diberikan oleh pelanggan. Lalu ada fungsi diskon. Fungsi diskon ini gunanya untuk menentukan berapa persentase diskon yang didapatkan oleh pelanggan. Jika total belanja melebihi dari 75.000 dan masih di bawah 900.000, pelanggan tersebut akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Diskon tersebut akan langsung dipakai ke total belanja tersebut, sehingga total belanja akan dikurangi 10%. Jika total belanja di atas 900.000, maka akan mendapatkan diskon 20%. Jika ternyata total belanja di bawah 75.000, maka akan muncul pesan, maaf, Anda tidak mendapat diskon. Silakan berbelanja dengan minimal pembelian total 75.000. Lalu berikutnya ada fungsi int hitung poin yang gunanya untuk menghitung banyak poin yang didapatkan. Poin didapatkan per total belanjanya itu per 50.000. Terus selanjutnya ada struct untuk merchandise. Di sini akan menyimpan poin dengan tipe data integer. Poin ini berapa banyak poin yang dibutuhkan untuk menukar suatu merchandise. Kalau ini char pilihan warna, ini berisi jika merchandise-nya itu punya beberapa pilihan warna yang berbeda, maka pilihan warnanya akan tersimpan di sini. Lalu ada void tukar poin. Ya, fungsi ini gunanya untuk dalam proses penukaran poin. Di sini nanti ada beberapa merchandise yang bisa ditukarkan. Pertama ada gantungan kunci, lalu ada payung, ada boneka. Untuk gantungan kunci dibutuhkan poin 2, untuk payung dibutuhkan poin 5, untuk boneka dibutuhkan poin 7. Lalu nanti total poin yang dipunyai oleh pelanggan tersebut akan dimunculkan. Lalu ditanya apakah ingin menukarkan poin. Jika iya, maka akan dimunculkan list merchandise apa saja yang bisa ditukarkan. Itu juga akan bisa jika poinnya masih di atas 0. Lalu pelanggan akan memilih dari salah satu merchandise yang ada. Jika pilih 1, maka akan menukarkan dengan gantungan kunci. Jika ternyata poin tidak cukup, maka akan muncul pesan poin tidak mencukupi. Jika cukup, maka poin pelanggan tersebut akan dikurangi dengan jumlah poin yang dibutuhi oleh merchandise gantungan kunci. Lalu akan muncul pesan Anda mendapatkan merchandise yang dipilih ini. Lalu sisa poinnya akan dimunculkan dan diberi pilihan apakah ingin menukarkan poin lagi atau tidak. Jika ternyata pilihannya 2 yang tadi dari merchandise, akan masuk ke
untuk mendapatkan payung. Kalau untuk payung nanti akan ada pilihan untuk memilih warna. Setelah memilih warna, baru poin akan dikurangkan. Kalau untuk boneka sama seperti gantungan kunci, yang beda hanya banyak poin yang dibutuhkan. Jika poin sudah habis atau sudah 0, maka akan muncul pesan poin sudah habis. Lalu ada tipe struct lagi untuk nota yang menyimpan nama, member, telepon, dan ID. Ini gunanya nantinya untuk record pembelian. Lalu ada tipe data char untuk variable text ini yang menyimpan path yang akan dipakai di fungsi create ini. Fungsi create ini gunanya untuk membuat, jadi menambah data siapa saja pelanggan yang sudah melakukan transaksi. Jadi setelah beres melakukan pembelian, nanti akan didata menggunakan fungsi create ini. Di fungsi ini nanti akan dibuka file nota penjualan, lalu ditambahkan nama customer, nama terus ID-nya, member, dan nomor teleponnya. Lalu di-append ke nota penjualan.txt ini di baris yang paling bawah. Lalu ada fungsi delete. Fungsi ini gunanya untuk menghapus data yang ada di file nota penjualan. Yang dihapus ini nanti akan sesuai dengan ID yang ingin dihapus. Nanti akan ada pesan yang menanyakan ID customer yang mana yang mau dihapus. Nanti akan dicari ID-nya, lalu di-scan dahulu, yang namanya akan disimpan di penjualan dan indeks. Yang pertama indeks 0, terus begitu sampai ditemukan ID yang ternyata sesuai dengan yang tadi diminta. Saat ketemu begitu, maka ID yang itu akan misal dia di indeks 2 ditulisnya, maka indeksnya tidak akan bertambah. Lalu saat nextnya ternyata ada lagi dan ID-nya berbeda, maka kan indeksnya tidak di-increment, jadi indeksnya tetap 2, maka akan ter-override. Lalu jika sudah, nota penjualannya akan dikosongkan, lalu diisi kembali dengan semua data yang tadi sudah disimpan, kecuali yang terhapus. Void update ini fungsinya untuk mengubah kalau misalnya ada data yang mau diubah. Nanti akan ditanya ID yang mana yang mau diubah datanya. Lalu si nama dan ID member dan teleponnya akan diisikan kembali sesuai yang diinginkan. Lalu disimpan di nota penjualan tersebut. Caranya mirip seperti yang delete tadi. Core ini gunanya untuk menampilkan data sesuai ID yang diinginkan untuk ditampilkan. Lalu ada fungsi pembayaran kembalian. Fungsi ini gunanya untuk menentukan berapa banyak kembalian yang akan diterima oleh pelanggan. Kembaliannya itu dihitung dari pembayaran dikurangi total belanja setelah didiskon. Lalu ada void judul. Ini fungsinya untuk memprint judul programnya. Lalu ada fungsi check member. Fungsi check member ini ada tipe data char untuk str dan tipe data char untuk post. Dan ada file fpointer ini nantinya
akan diminta di dalam fungsi ini nama dari member yang mau dicek ini. Setelah itu nanti akan membuka file daftar member.txt. Jika ternyata daftar member ini tidak ada, maka akan dibuatkan terlebih dahulu. Lalu jika sudah, maka akan dicek per baris si nama tadi ada atau tidak, ditandai dengan pos ini. Kalau posnya null, berarti tidak ada. Kalau misalnya posnya tidak null, maka nama tersebut telah ditemukan, akan di break dari sini, lalu ditandai dengan A-nya akan bernilai 1. Jika A-nya bernilai 1, maka nama ditemukan. Jika tidak, namanya tidak ditemukan dan A-nya akan bernilai 0. A ini nanti akan digunakan di fungsi main. Lalu ada fungsi jadi member. Ini gunanya untuk mendaftar menjadi member jika ternyata belum menjadi member. Nanti akan di-copy nama orang tersebut yang ingin menjadi member, lalu di akhir nama itu akan ditaruh .txt, lalu ditaruh ke dalam variable path. Lalu akan dibuka path sesuai yang tadi, jadi akan formatnya nama .txt, tergantung namanya pelanggannya siapa. Lalu di dalam file tersebut, file yang sudah dibuat tersebut akan ditulis 0 karena poin awal saat mendaftar itu masih 0. Lalu di close. Lalu dibuka lagi file daftar member dan nama tersebut ditambahkan di paling bawah. Kemudian ada fungsi update point. Fungsi ini gunanya untuk mengupdate poin setelah transaksi selesai. Fungsi ini akan mengoverride poin yang sudah ada di file member. Lalu ada fungsi getPoint. Fungsi ini akan mengambil poin yang ada di file member. Ini fungsi mainnya. Di fungsi main ada tipe data integer untuk pilihan 1, menu, pilihan 2, dan pilihan 3. Lalu tipe data char untuk variabel lanjut. Pertama akan dipanggil fungsi judul untuk memprint judul, lalu fungsi total belanja untuk menghitung total belanjanya. Lalu untuk poin dihitung menggunakan fungsi hitung poin. Lalu selanjutnya ada diskon. Diskon ditaruh setelah poin karena poin itu dihitung dari total sebelum didiskon. Lalu akan dimunculkan total pembelanjaannya, uang yang dibayarkannya berapa, dan untuk uang kembalian akan memanggil fungsi pembayaran kembalian. Setelah itu akan ditanya apakah pembeli itu member atau bukan. Jika ya, akan dicek namanya apakah ada di daftar member. Jika ternyata tidak ada, maka seperti tadi di fungsi check member, A-nya akan bernilai 0. Atau jika ternyata pilihannya itu yang no ini, maka jika hal itu terjadi, akan ditawarkan apakah ingin menjadi member atau tidak. Jika iya, maka akan masuk ke fungsi jadi member. Jika tidak, transaksi selesai. Lalu jika A-nya 1, artinya ditemukan namanya, maka akan dibuka file yang menyimpan poinnya berdasarkan nama dari member tersebut. Lalu ditampilkan berapa banyak poin yang didapatkan dari transaksi yang sudah dilakukan,
Lalu poinnya ini akan ditambahkan dengan poin yang ada di file yang menyimpan poin dari pelanggan tersebut. Lalu akan ditanyakan apakah ingin menukar poin atau tidak. Jika iya, akan masuk ke fungsi tukar poin. Setelah selesai, maka poin tersebut akan diupdate ke file yang menyimpan poin dari member tersebut menggunakan fungsi update poin. Jika sudah, maka akan muncul menu create, read, update, dan delete untuk membuat, mengubah, mencek, dan menghapus data yang ada di record pembayaran. Jika sudah, maka program akan selesai. Berikut demo program dari program kasir kelompok 17. Masukkan jumlah barang, misalnya 10, harga barang misalnya 30.000, uang diberikan 450.000. Akan muncul diskon yang didapatkan 10%, total pembelanjaannya 270.000. Ini total pembelanjaan setelah sudah didiskon. Uang pembayaran 450.000, total pembelanjaan 270.000, banyak barangnya 10, uang kembaliannya 160.000. Member atau tidak, member. Lalu dimasukkan nama. Sebelumnya saya sudah pernah membuat satu member di sini, namanya Budi. Dicek, namanya ditemukan, mendapatkan 6 poin, tukar poin ya. Poin totalnya 9. Ini karena di filenya si Budi ini, dia punya sisa poin pas itu 3, jadi ditambahin dengan poin yang baru saja dia dapat 6. Jadi 9 total poinnya dia. Tukar poin. Ingin tukar dengan apa? Payung. Warna merah. Akan muncul Anda mendapatkan payung berwarna merah. Sisa poinnya 4. Ini tadi 9 kurang 5. Tukar poin lagi atau tidak? Ya. Dengan gantungan kunci, sisa poinnya 2. Tukar poin lagi tidak. Lalu jika sudah, maka transaksi sudah selesai. Ini tinggal menu untuk menambahkan record berbelanja. Misal kita create yang baru, nama customer tadi Budi, masukkan ID customer-nya itu 2. Membernya kita anggap ini gold. Depannya lalu akan ada pilihan ingin melanjutkan atau tidak. Tidak, maka program selesai. Jika program sudah selesai berjalan, maka dapat dilihat di daftar member yang ada. Ini Budi. Lalu poin yang tadi sisa di-update langsung ke filenya. Dan di nota penjualannya ada. Ini Budi yang tadi ini. Yang gold. Untuk kedepannya, kami masih ingin menambahkan lagi list barang yang berisi nama-nama barang yang akan dijual dan juga harganya. Kami juga ingin menambahkan fungsi untuk memprint struk pembelian yang isinya nanti barang apa saja yang dibeli, harganya berapa, total belanjanya berapa, dan juga total setelah diskon. Begitulah perkembangan dari program yang kami kelompok 17 buat. Terima kasih.